Setiap desa di dunia ini tentu punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Mulai dari bahasa yang digunakan, adat istiadat, serta pola hidup sehari-hari. Selain itu ada banyak pula yang memiliki ciri khas berupa daerah wisata serta bangunan-bangunan unik. Bahkan ada juga beberapa yang keunikannya terdapat pada warga masyarakat yang bermukim di sana. Contohnya beberapa desa berikut ini yang bakal Mimin spill satu persatu. Kabarnya, desa ini punya sesuatu yang bakal bikin kalian takjub sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Kalian penasaran apa saja itu? Ini dia 6 desa dengan kebiasaan paling aneh di dunia. Desa Noiva do Cordeiro. Yang pertama, mari kita mulai dari sebuah desa unik di Brasil. Desa dengan nama Noiva do Cordeiro ini memiliki keunikan yang pastinya nggak akan pernah dijumpai di desa manapun. Soalnya nih guys, kalau sebuah wilayah dihuni oleh penduduk pria dan wanita, desa ini justru hanya dihuni oleh penduduk wanita. Dan gak hanya itu, wanita-wanita yang bermukim di desa ini pun harus memiliki paras yang cantik jelita. Mungkin ini karena kondisi geografis wilayahnya ya guys. Noiva do Cordeiro terletak di sebuah lembah yang sangat indah dan dipenuhi bukit-bukit indah nan asri. Lembah itu pun diselimuti dengan bunga berwarna kuning cerah yang tentunya memberi kesan indah dan sejuk. Nah, dilansir dari laman Daily Mail, desa khusus perempuan cantik ini dihuni oleh kurang lebih 600 jiwa. Yang mana usia yang dominan dari penduduknya adalah 20 hingga 35 tahun. Adapun alasan mengapa dihuni oleh wanita saja, rupanya di desa ini juga ada beberapa wanita yang sudah menikah ya guys. Hanya saja suami mereka harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diperbolehkan kembali di akhir pekan. Ya istilahnya long distance marriage atau LDM gitu kali ya. Terus gimana dong dengan anak laki-laki? Nah, rupanya untuk anak laki-laki di atas 18 tahun juga diperlakukan sama dengan suami guys, yakni bekerja jauh dari rumah. Makanya para wanita lah yang bertanggung jawab untuk semua aspek kehidupan. Wah, kayaknya ada pendeteksi kecantikan nih guys di gerbangnya. Kira-kira Mimin bisa join gak ya? Desa Hogue. Dari Brasil, selanjutnya kita beralih ke Amsterdam. Di pinggiran kota besar satu ini, terdapat sebuah desa yang memiliki segalanya. Mulai dari restoran, ada bioskop, hingga seorang penata rambut profesional juga ada. Jadi, kalau desanya punya servis lengkap kayak gini, tentu penduduknya pada tenang dan nyaman kan? Tapi yang unik dan bikin melongonya nih guys, desa Hogue ini ternyata bukanlah sebuah desa, melainkan sebuah panti jompo yang diset sedemikian rupa sehingga para penduduknya bisa hidup dengan tenang. Dan surprise-nya lagi, seluruh penduduk di desa ini menderita demensia. Iya guys, penyakit pikun-pikun itu loh. Lalu bagaimana dengan tenaga kesehatan yang merawatnya? Nah, di Hogue, para dokter dan perawat juga memainkan peran seperti di sebuah film. Ada yang berperan sebagai penjaga toko, manajer restoran, bahkan karyawan supermarket. Mereka bakal ngobrol dengan pasiennya, seolah-olah ngobrol dengan warga sehingga pasiennya merasa nyaman. Apalagi mereka serasa di rumah. Tapi yang perlu digarisbawahi nih guys, pembangunan set Hogue ini tentu tidak murah. Setidaknya ada 25 juta US dollar atau sekitar 370 miliar rupiah. Angka yang gede, tapi sesuai lah ya dengan hasil yang diberikan. Menurut kalian gimana nih guys? Desa Yangtze. Kalau ditanya soal Cina, kira-kira apa nih guys yang ada di pikiran kalian? Mungkin hanya berputar sekitar pembangunan dan inovasinya ya. Tapi kalian pada tahu nggak kalau sebenarnya di Cina ada sebuah desa dengan kondisi yang aneh. Desa ini dikenal dengan nama Desa Yangtze atau Desa Kurcaci. Disebut demikian karena keadaan penduduknya yang hampir setengah memiliki ukuran tubuh yang kerdil. Hal ini tentu bukan kesengajaan ya guys, melainkan disebabkan oleh sesuatu yang juga masih misterius. Dulunya penduduk di desa ini berjumlah 119 jiwa, namun semakin menyusut hingga tersisa 80 jiwa. Dan dari 80 jiwa tersebut, 36 diantaranya adalah manusia kerdil.
Yang paling tinggi berukuran 116 cm dan yang paling pendek berukuran 65 cm. Diketahui fenomena ini sudah ada sejak tahun 1911, namun baru resmi ditemukan pada tahun 1951. Soal penyebabnya pun masih ditelusuri oleh peneliti hingga saat ini. Kira-kira karena apa ya guys? Kok kayak misterius gitu ya jadinya? Desa Nagoro. Next kita berpindah ke Jepang. Tahu nggak guys, di Jepang ternyata ada sebuah desa kecil yang disebut Nagoro. Desa ini sedikit aneh dan cukup creepy. Soalnya, jalanan di sana terlihat sepi dari keramaian warga. Tapi yang bikin kaget, ternyata ada banyak boneka seukuran manusia yang nongkrong di sisi kanan dan kiri jalan. Kabarnya sih boneka tersebut dibuat oleh seorang warga yang merasa kesepian ditinggal tetangganya. Di sisi lain, desa ini juga memang sangat sunyi. Setidaknya hanya ada 27 orang yang bermukim di sana. Makanya, seorang penduduk yang bernama Tsukimi Ayano mulai menempatkan boneka buatannya di jalan untuk menyuntikkan kehidupan di desanya. Bukan main guys, jumlah boneka yang ada di sana hampir 10 kali lipat dari jumlah penduduknya. Kalau gini, Mimin justru jadi parno sih guys. Desa Kap DH. Desa selanjutnya kayaknya bakal bikin para buaya pada melongo nih. Soalnya desa dengan nama Kap DH ini yang terletak di Prancis memiliki keanehan yang lain daripada yang lain. Yaitu punya tradisi di mana warga sekampung harus telanjang bulat di siang bolong. Tak cuma itu guys, di desa Kap DH ini juga terdapat kampung telanjang yang dikenal dengan nama The Village Naturist. Selain ada budaya telanjangan, kampung ini juga memiliki fasilitas yang dirancang khusus buat kaum yang suka buka-bukaan. Mulai dari bank, supermarket, toko kacamata, salon, hingga kantor pos yang semuanya dijaga oleh pegawai yang juga tanpa busana. Ya, mungkin biar pengunjungnya pada pede ya. Nah, gilanya lagi, barang siapa yang ada di sana dan hanya mengurung diri di kamar tanpa memamerkan asetnya, maka akan dikenakan denda yang cukup mahal. Waduh, dipaksa buka-bukaan nih kalau gini. Kalian ada yang tertarik nggak? Desa Bengkala. Terakhir, kita beralih ke dalam negeri nih guys. Tepatnya di Bali, ada sebuah desa bernama Bengkala. Desa ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, yakni banyak penduduknya yang tunarungu. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bali, desa Bengkala inilah yang memiliki volume penduduk tunarungu yang paling besar, sehingga dianggap sebagai desa yang sangat spesial dan istimewa. Bayangin aja deh guys, jika kalian berkunjung, kalian bakal disuguhi pemandangan di mana ada banyak warga yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat alias bahasa kolok. Dan for your information, bahasa kolok ini berbeda dengan bahasa isyarat internasional, sehingga membuatnya lebih spesial. Kerennya lagi, warga di sana memiliki rasa hormat dan saling menghargai yang tinggi, sehingga warga tunarungu bisa merasa nyaman menjalani kehidupannya. Jadi nggak ada sekat gitu guys antara orang tunarungu dengan yang normal. Justru yang ada, orang normal berusaha belajar bahasa isyarat. Wah, salut banget deh, 2 jempol nih dari Mimin. So, desa mana nih guys yang paling bikin kalian melongo? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.